Selamat pagi teman-teman. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah sekolah minggu bersama GKI Gresik. Teman-teman, sukacita nggak pagi ini? Sukacita dong, karena kita boleh dipertemukan kembali. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena cinta kasih Tuhan buat kita semua. Yuk teman-teman, Kak Nita mau ajak teman-teman semua nih memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri ya. Udah kelihatan nih mukanya udah berseri-seri semua. Udah gak sabar mau memuji Tuhan ya. Kita sama-sama memuji Tuhan ya. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Kita bertemu lagi apa? Dalam kasih. Kita bertemu lagi apa lagi? Saling mendoakan. Setelah 1 minggu kita nggak jumpa, kita jumpa lagi, rasanya seneng ya. Wah, kita udah siap nih. Mau ngapain aja ya nanti ya? Yang pasti dengerin firman Tuhan ada dong. Aktivitas ada juga. Yuk teman-teman, kita doa sama-sama yuk. Kita mau sapa Tuhan Yesus dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih dan ucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan Yesus terhadap kami semua. Di mana pada pagi hari ini kami boleh kembali dipertemukan dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, persiapkanlah setiap hati kami Tuhan, untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu.
Kami percaya bahwa Tuhan Yesus juga senantiasa mengirim para malaikat untuk boleh menjagai kami, di mana pada saat kami boleh beribadah, kami boleh sungguh-sungguh menghadap Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, Kak Nita mau tanya nih, teman-teman ada nggak yang pernah mendapatkan pertolongan? Hah? Oh, coba Kak Nita lihat. Oh, pernah. Wah, hampir semua pernah. Termasuk Kak Nita. Kak Nita juga pernah mendapatkan pertolongan. Seneng nggak kalau kita ditolongnya itu nggak setengah-setengah, nolongnya itu sungguh-sungguh, tulus. Seneng dong pastinya. Wah, terutama kalau kita ditolong sama Tuhan Yesus. Seneng pasti ya. Karena Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya penolong yang setia, yang nggak pernah minta imbalan kalau habis menolong. Pokoknya pertolongannya tuh luar biasa, tulus banget, sayang banget sama kita. Gimana? Seneng nggak ditolong Tuhan Yesus? Seneng dong. Kita memuji Tuhan sama-sama yuk. Yesus itulah satu-satunya. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan diri kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan Yesus. Kita mau berseru sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Kita datang ke Tuhan. Kita mau menyampaikan apa yang menjadi kesulitan kita. Tuhan pasti menghampiri kita. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa kita. Dia hanya sejauh doa. Bila
Selamat pagi adik-adik. Salam. Nah, tadi Bu Neri sudah lihat kalian begitu semangat sekali memuji Tuhan bersama dengan Kak Nita. Karena Kak Nita yang memimpin pujian juga semangat ya, membuat kalian ikut bersemangat. Waduh, Bu Neri seneng sekali di sini lihat kalian yang semangat tuh. Nah, tadi kalau kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Oke? Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah membuat kami semua anak-anak-Mu sungguh bersukacita. Kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu bersama-sama dengan Kak Nita. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman-Mu. Buka hati, pikiran, dan telinga kami, sehingga kami dapat mengikuti cerita ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin seluruh acara ini. Tuhan Yesus, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ini, ayo sekarang kita lihat. Kita lihat ini gambar apa ya? Coba, gambar apa? Ayo, Geral, gambar apa Geral? Anak yang sedang apa ya ini ya? Anak yang sedang apa? Oh, oke. Anak yang sedang menangis. Oke, boleh. Yang lain. Yang lain, ayo. Yang lain. Ayo, Nuno, anak yang sedang apa ini gambarnya? Coba dilihat, anak yang sedang apa? Ngelamun. Oke, anak yang sedang ngelamun. Oke. Yang lain. Nah, yang lain. Oke, benar, jempol. Ya, Jian. Betul, jempol, Jian. Anak yang sedang sedih. Ya, ini gambar anak yang sedang sedih. Nah, adik-adik, saya mau tanya sekarang. Apakah kalian pernah sedih? Pernah enggak? Oh, pernah. Iya, sama. Bu Neri juga pernah sedih. Bu Neri juga pernah sedih ya. Nah, kalau kalian sedih biasanya apa yang kalian lakukan? Kalau kalian sedih, biasanya apa yang kalian lakukan? Oh, nangis. Oke, nangis. Terus ada lagi yang apa? Ngomong sama mama papa. Oke, ada yang ngomong sama mama papa. Terus ada apa lagi? Kalau saat kalian sedih, apa yang kalian lakukan? Oh, diam aja, dipendem dalam hati supaya orang lain nggak tahu. Ya, oke. Terus apa lagi? Ada yang apa? Yang kalian lakukan saat kalian sedih? Oh, jempol. Ada yang berdoa. Oke, ada yang berdoa. Oke. Wah, ada yang ngomong stres. Aku stres, aku galau. Oke. Nah, seperti itu ya yang kalian lakukan. Nah, sekarang yuk kita lihat dalam cerita Alkitab. Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus sendiri itu juga pernah mengalami kesedihan sangat mendalam. Kesedihan yang membuat dia merasa ketakutan sekali. Tuh, masa toh Bu Neri? Ya, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus pernah loh mengalami ketakutan yang amat sangat. Oh, yuk kita dengar ceritanya ya. Gini ceritanya. Waktu itu sudah menjelang malam, Tuhan Yesus itu bersama dengan para muridnya pergi ke suatu tempat. Di situ Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mengadakan suatu perjamuan. Biasa Tuhan Yesus mengadakan perjamuan makan bersama dengan murid-muridnya. Saat itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan makan, perjamuan malam yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Nah, setelah mengadakan perjamuan malam terakhir bersama dengan para muridnya, terus
dia mengajak muridnya, yuk kita keluar, katanya gitu. Pikirnya sudah ada di tempat itu, di dalam rumah, terus habis makan, ya sudah leyeh-leyeh karena habis pelayanan, terus tidur deh. Tapi ternyata tidak. Tuhan Yesus ngajak malam-malam, sudah malam, ngajak mereka untuk apa? Untuk keluar. Ya, ikutlah mereka karena diajak gurunya ya ikut. Sekalipun mereka capek sebenarnya, mau nolak enggak guru, enggak ada yang berani. Akhirnya ikutlah mereka, ikut mereka. Nah, diajak kemana? Ternyata Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun, di lembahnya Bukit Zaitun. Dibawa kemana murid-muridnya? Wah, malam-malam itu adik-adik. Ternyata Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk apa? Untuk pergi ke sebuah taman yang namanya Taman Eden, taman apa? Getsemani. Taman Getsemani ini ada di bawah lembah Bukit Zaitun. Nah, di situ dikatakan Bukit Zaitun karena apa? Banyak pohon-pohon zaitun di sana. Wah, murid-murid diajak di situ. Begitu mereka sudah sampai di Taman Getsemani itu, murid-murid diomongin, "Sudah, kalian duduk di sini ya. Tunggu aku di sini. Kamu Petrus, Yohanes, dan kamu Yakobus, yuk ikut aku masuk ke dalam." Petrus, Yohanes, Yakobus kemudian, "Baik guru." Akhirnya mereka bertiga mengikuti Tuhan Yesus masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, Tuhan Yesus merasakan hatinya sangat sedih. Tampak dari raut wajahnya. Muridnya melihat, "Guru, kenapa guru? Hatiku kok terasa sedih sekali. Sepertinya rasanya mau mati aku," katanya gitu. "Loh, kenapa guru?" "Wis, sekarang kalian di sini ya. Berjaga-jagalah bersama dengan aku, ya." Iya guru. Iya. Tiga muridnya melihat, melihat gurunya yang selama ini tidak pernah menunjukkan rasa takut, rasa galau. Selama ini begitu melihat gurunya yang akan memberikan kekuatan pada mereka. Tapi malam itu ketiga murid ini baru kali itu melihat gurunya, melihat Yesus tampak galau, tampak takut, kelihatan sekali. Nah, di situ murid-muridnya disuruh berjaga-jaga bersama dengan Tuhan Yesus. Maksudnya berjaga-jaga apa? Tuhan Yesus mengatakan, "Aku mau berdoa ke sana." Maksudnya berjaga-jagalah bersama dengan aku. Para murid, 3 murid yang dianggap paling dekat dengan Tuhan Yesus itu diajak untuk berdoa, bergumul. "Yuk dukungan aku dalam doa ini." Nah, Tuhan Yesus langsung masuk ke situ, melangkah beberapa langkah ke dalam. Terus dia mulai sujud, dia ambil sikap berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam ketakutannya, dalam kesedihannya, dia berdoa, dia bergumul dalam doanya. Dia memohon kepada Allah Bapa, "Ya Bapa, kalau bisa, biarlah penderitaan ini lalu dariku Tuhan." Dia ingin supaya penderitaan ini berlalu dari dia, supaya dia tidak menanggung penderitaan itu. Kenapa? Dia kok mengalami ketakutan yang amat sangat. Karena dia tahu apa yang akan terjadi di depannya. Sebentar lagi dia akan mengalami kematian. Maut yang akan menjelang dia itu sangat menakutkan. Dia harus mengalami penderitaan yang amat sangat saat dia menjelang kematiannya. Makanya itu dia berdoa sungguh-sungguh. Tapi apa yang terjadi? Pada saat dia berdoa dengan sungguh-sungguh, mohon kepada Tuhan untuk melepaskan semuanya. Tapi di akhir doanya, dia menyerahkan semuanya kepada Bapa.
biarlah bukan kehendakku Bapa yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu saja yang jadi. Jadi di sini artinya dia memohon kepada Bapa kalau bisa penderitaan ini berlalu, tetapi bukan kehendaknya dia. Kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi pada dirinya, oke, terjadilah seperti apa yang Bapa kehendaki. Kemudian dia kembali pada murid-muridnya. Begitu dia mendekati murid-muridnya, 3 muridnya tadi, apa yang terjadi? Ternyata muridnya sudah bukankah tadi muridku ini tak ajak untuk berjaga-jaga bersama dengan aku? Tapi lah kok 3 muridku sedang ngantuk, tekluk. Langsung Tuhan Yesus menegur mereka. Hai, tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga bersama dengan aku 1 jam saja? Maaf Guru. Petrusnya bangun, matanya dimelek-melek no. Iya Guru, iya maaf, habis ngantuk. Iya Guru, kami akan berjaga-jaga Guru, kami akan berjaga-jaga. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Iya Guru, iya Guru. Akhirnya Tuhan Yesus kembali lagi ke tempatnya dan berdoa lagi karena dia merasakan masih ada rasa takut di dalam dirinya, masih ada rasa gentar, dia masih sedih. Dia berdoa lagi di situ untuk yang kedua kalinya. Dia berdoa. Saat dia berdoa, apa yang terjadi? Dia doa sama yang tadi. Dia ungkapkan doanya itu, kalau boleh Tuhan, kalau boleh Bapa, biarlah penderitaan ini berlalu dariku. Tetapi pada akhirnya Tuhan Yesus tetap menutupnya dengan doa, menyerahkan semuanya itu kepada Bapa. Bukan kehendakku Bapa yang jadi, tapi biarlah kehendakmu saja yang jadi. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Tuhan Yesus merasa, aduh aku perlu dukungan dari murid-muridku. Dia kembali menemui murid-muridnya. Apa yang terjadi? Apa yang ditemui saat itu? Murid yang diajak untuk bergumul bersama dengan dia, yang diajak untuk berjaga-jaga bersama dengan dia. Tapi ternyata Tuhan Yesus lihat, ternyata muridku sudah tidur, ngorok lagi. Ya, diajak bergumul bersama, diajak untuk berempati bersama. Ternyata tidak, mereka tidur. Mereka lebih mengutamakan ngantuknya. Gak bisa mengalahkan keinginan dagingnya, yaitu ngantuknya. Sebenarnya hati mereka, roh mereka menginginkan ikut mendukung Tuhan Yesus di dalam penderitaan Tuhan Yesus yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak mampu untuk mengalahkan keinginan dagingnya, yaitu rasa ngantuknya. Gak bisa. Seperti di staples, seperti dilem matanya. Akhirnya tertidurlah mereka. Tuhan Yesus lihat, ya sudah, kamu gak ikut bersama-sama dengan aku di dalam penderitaanku. Akhirnya Tuhan Yesus kembali untuk berdoa. Ketiga kalinya dia bergumul sendirian. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh tanpa ada bantuan, dukungan doa dari muridnya. Padahal ketiga muridnya ini tadi yang dianggap setia
diperintah oleh Tuhan Yesus di antara murid yang lain. Sengaja 3 orang murid ini diajak ke dalam, diajak untuk bergumul bersama dengan dia. Tapi ternyata mereka tidur. Akhirnya Tuhan Yesus berdoa sendiri. Karena dia berdoa sendiri dengan penuh kesungguhan dalam ketakutannya sampai peluh keringat yang keluar, yang menetes dari dahi Tuhan Yesus. Tes seperti darah, adik-adik. Hal itu menunjukkan apa? Betapa takutnya Yesus menghadapi kematiannya. Tapi saat itu untuk ketiga kalinya dia berdoa menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Bapa, dan akhirnya ternyata Allah memberikan suatu kekuatan kepada dia. Allah hadir di dalam doa Yesus. Dia memberikan kekuatan pada Yesus. Dia memberikan suatu penghiburan kepada Yesus. Sehingga dia merasa kuat untuk menanggung penderitaan itu. Setelah dia serahkan semuanya kepada Bapa dan dia amin, benar, tidak ada lagi rasa takut. Setelah dia berdoa untuk yang ketiga kalinya, menyerahkan sepenuhnya permasalahannya, kesedihannya, ketakutannya kepada Allah, dan Allah ternyata sudah hadir memberikan penghiburan dan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Menanggung semuanya. Dia dengan langkah tegap menghampiri murid-muridnya yang tertidur tadi. Dibangunkanlah mereka. Nah, dia katakan sebentar lagi orang-orang itu yang akan menangkap aku sudah mendekati tempat ini. Dibangunkanlah mereka. Nah, adik-adik, melalui Tuhan Yesus di sini kita belajar saat kita sedih, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Ternyata Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami sedih. Dia pernah mengalami rasa takut yang amat sangat. Saat itu Tuhan Yesus memberikan teladan, memberikan contoh kepada kita. Saat dia mengalami ketakutan, saat orang yang terdekat dengan dia tidak menghiraukan dia, diajak untuk bergumul, tidak mau bergumul. Karena apa? Mereka sibuk dengan apa? Dengan kepentingan jasmaninya, nggak bisa kalahkan keinginan dagingnya, yaitu ngantuknya. Akhirnya Tuhan sendiri berdoa sendiri, bergumul sendiri. Di sini mengajarkan kita, saat kita mengalami kesedihan, mari datanglah kepada Allah. Setiap saat, setiap waktu, Dia akan hadir, mau mendengarkan keluh kesahmu. Dia mau mendengarkan seluruh curhatmu. Apapun penderitaan yang kamu alami, apapun yang kamu alami saat itu, permasalahan yang kamu alami, katakan melalui doa kepada Tuhan Allah. Dia akan dengan penuh setia mendengarkan curhatmu, mendengarkan segala curhatmu, keluh kesahmu, ungkapkan melalui doamu. Seperti engkau berbicara, menyurahkan seluruh isi hatimu kepada sahabatmu, atau kepada mamahmu, atau kepada orang yang kamu percaya. Seperti itulah kamu ungkapkan kepada Tuhan melalui doa. Tuhan akan mendengar, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan apa? Memberikan kekuatan padamu, memberikan kekuatan pada kita untuk menanggung semuanya, sehingga kita akan kuat, kita akan bisa keluar dari masalah bersama dengan Tuhan. Nah, ingat,
Rasul Paulus sendiri juga mengatakan di dalam Filipi 4, di sana dikatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, ingat ya adik-adik, Rasul Paulus sendiri mengatakan begitu. Dia merasakan tidak kuat aku kalau menanggung penderitaan, tetapi aku bisa kuat karena siapa? Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, kepada Dia, kepada kalian, kepada kita semua. Oke? Nah, ya. Sekarang sampai di sini dulu firman Tuhan. Sekarang waktunya kita akan bersama-sama untuk ayat hafalan. Oke? Ayat hafalan. Coba sekarang siapkan Alkitabnya. Atau siapkan Alkitabnya. Ya, siapkan Alkitabnya. Oke. Ya. Sudah? Coba kita lihat, kita buka di dalam Matius 26. Matius 26 ayat 41a. Coba, sudah? Ayo mama-mama, adik-adik yang masih kecil, masih belum bisa buka-buka Alkitabnya atau Alkitabnya, yuk dibantu. Ayo mama-mama dibantu, yuk. Yuk, Bu Dari ulang lagi ya. Matius 26 ayat 41a. Sudah? Yuk, kita baca bersama-sama. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Oke, ulang lagi. Yuk, kita baca lagi. Matius 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Oke? Nah, nanti dihafalkan ya, diulang, dihafalkan bersama dengan mama. Oke, Matius 26 ayat 41a. Matius 26 ayat 41a. Oke, nah, sudah? Ya, oke, sekarang kita akan berdoa ya, kita akhiri doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan cerita firman-Mu tentang di mana Tuhan Yesus mengajarkan kami anak-anak-Mu saat kami mengalami kesedihan ataupun kami mengalami masalah. Kami bukan datang kepada siapapun juga, tetapi kami akan datang kepada Engkau, mencurahkan isi hati kami, mencurahkan segala permasalahan kami kepada Engkau melalui doa kami. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah penolong kami. Engkau adalah yang akan menguatkan kami dalam setiap permasalahan kami. Engkau yang akan melepaskan kami dari setiap permasalahan kami. Engkau akan memberikan penghiburan pada kami pada saat kami mengalami kesedihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya aktivitas dengan Kak Mariati. Di sini Kak Mariati menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Ranting yang sudah kering, 2 vas bunga. Kalau nggak punya vas bunga, bisa diganti botol. 3 plong, ballpoint, pita berwarna, gunting, dan kertas lipat. Langkah pertama yang diambil adalah kita menyusun ini vas bunga dengan ranting yang sudah kering.
kertas lipat, kita gunting jadi 2 teman-teman. Nah, bisa di shoot. Kalau sudah digunting jadi 2, dilipat. Ini teman-teman. Habis itu kita plong. Terus kita siapkan, kita berwarna, kita gunting sesuai ukuran yang kita inginkan. Seberapa panjangnya kita gunting. Kalau semuanya sudah dipotong, digunting jadi 2 dan diplong, kita tulis permohonan doa yang kita inginkan. Umpama kita ingin berdoa untuk kesehatan orang tua kita tulis teman-teman di sini. Bisa di-shoot kan? Kesehatan untuk keluarga. Nah, teman-teman bisa kasih kreasi-kreasi di atasnya, kasih bunga-bunga, macam-macam ya teman-teman ya, yang suka-sukanya teman-teman. Nah, kalau sudah dilipat lagi, dikasih pita warna-warni yang sudah digunting-gunting tadi teman-teman. Nah, ini. Kalau sudah, kita ikat di ranting yang kita inginkan. Sama di sini teman-teman. Tuh. Kalau sudah lagi, kita lipat lagi sampai seterusnya sampai selesai. Kita tinggal memasang satu demi satu. Umpama di sini suka taruh sini. Terus di sini juga bisa teman-teman, kalau mau suka-suka di sini. Di sini juga bisa. Sesuai dengan keinginan teman-teman. Tapi jangan lupa sudah ditulis doa-doa kita ya teman-teman. Jangan diplong aja tapi nggak ada isi doanya. Nih, taruh sini. Sebentar, harus teliti teman-teman, harus sabar, nggak boleh buru-buru, nanti hasilnya jelek. Nah, teman-teman, kalau sudah digantung semua, hasilnya seperti ini. Adik-adik bisa meletakkan di dalam kamar atau di ruang tamu, biar suatu saat adik-adik kalau berdoa, mau tidur, mau makan, adik-adik selalu ingat, oh iya, kemarin kan kita buat aktivitas, di dalamnya ada kata-kata untuk doa yang apa kita panjatkan buat Tuhan Yesus. Lalu kita ingat, oh iya, kita berdoa. Nah, sekian dulu teman-teman aktivitas dari Kak Mariati. Tetap semangat dan selalu berdoa. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Oke, gimana? Udah denger kan firman Tuhannya? Nah, aktivitasnya juga udah diikutin kan? Teman-teman, kan kita mau ingetin buat teman-teman yang mau kasih persembahan, caranya gampang sekali. Bisa melalui dompet digital. Ada OVO, Shopee, Dana, dan juga dompet digital lainnya seperti GoPay. Caranya gimana? Scan QRIS aja di sini. Gampang kan? Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Kak Nita mau kembali mengingatkan sama teman-teman semua, kalau Tuhan Yesus yang pernah mengalami kesedihan saja dapat mengerti apa yang kita rasakan. Kanita mau ngajak teman-teman semua,
Yuk kita datang dalam doa. Kita berseru sama Tuhan. Di setiap waktu kita mau datang sama Tuhan Yesus. Tuhan pasti mendengar setiap doa kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kita tutup ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang kami boleh beribadah mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, Engkau begitu setia mendampingi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap dari kami, khususnya buat adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, cinta kasih mereka luar biasa kepadamu Tuhan, dimana di hari ini mereka boleh datang kepadamu, mereka sujud di hadapanmu, mereka memuji dan memuliakan namamu, mereka juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang senantiasa rindu untuk datang kepadamu, berseru kepadamu, karena Engkau adalah juru selamat satu-satunya. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia tercinta kami. Kami percaya Tuhan Yesus, jika saat ini kami masih mengalami wabah dari COVID-19, kami percaya bahwa semuanya ini akan berlalu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan menghadirkan kedamaian untuk kami semua. Kami percaya Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan ini menjadi baik. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja tercinta kami, GKI Gresik. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah gereja kami ini Tuhan boleh tumbuh menjadi gereja yang sehat, gereja yang penuh dengan cinta kasih, saling menghormati satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkati selalu setiap dari keluarga besar GKI Gresik. Kiranya semakin hari Tuhan kami boleh semakin mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Engkau berkati pekerjaannya Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh menjadi orang tua yang senantiasa mendidik anak-anaknya dengan baik. Mereka boleh menjadi teladan yang baik buat anak-anaknya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh doa kami dan ucapan syukur kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam syukur, terima kasih. Amin. Happy Sunday. Sampai
Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Bye-bye.